Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Seperti biasa, subscribe dulu baru kita lanjutkan ke videonya. Ini dia. Nah ternyata guys, sebelum Johan itu pergi ke tempatnya Barem, dia ternyata udah ngelukain ibunya sendiri dong. Sampai-sampai ibunya masuk rumah sakit. Wah, parah banget nih, dan lukanya itu di bagian leher gitu loh guys. Meresahkan banget nih si Johan ya. Nah, sedangkan kondisi terkini dari si Johan dan juga Barem itu, mereka berdua sama-sama tepar dan hampir aja nggak bernafas gitu guys, karena dua-duanya sama-sama terluka. Barem diketok kepalanya, sedangkan si Johan tertembak oleh detektif Ko. Kemudian Komuchi pun langsung menelpon bagian rumah sakit untuk segera mendatangkan ambulan agar mereka bisa diselamatkan. Tapi sebelum itu sempet-sempetnya nih si Komuchi bertanya kepada Johan di mana dia menyembunyikan si Hankook, tapi keburu si Johan udah pingsan. Setelah ambulan datang, mereka berdua langsung dilarikan ke rumah sakit guys, karena memang kondisinya udah kritis banget. Kemudian si Mbak Choi pun langsung khawatir melihat si kekasih hatinya terluka parah gitu guys, dan Barem juga luka di kepalanya itu banyak banget ngeluarin darah. Dan dokter pun mengatakan bahwa kondisi kedua orang itu sama-sama sangat kritis, terutamanya si Barem juga guys. Nah, tak lama setelah itu emaknya si Johan pun datang ke rumah sakit dan dia langsung menanyakan keadaan anaknya. Nah, pada saat itu dia nggak tahu bahwa Komuchi itu ada di sana, dan di sana pula si Komuchi tahu bahwa si Johan itu adalah anaknya si ibu ini. Nah, emaknya Johan pun malah menyalahkan Komuchi atas insiden menembak yang terjadi kepada anaknya. Lalu si Komuchi pun malah marahin balik si ibunya Johan ini dan mengatakan bahwa Johanlah yang bersalah. Dan emaknya Johan pun langsung terdiam mendengar pernyataannya si Komuchi. Dan Han Sojun pun langsung menerima beritanya di penjara. Nih elit bener ya, di penjara bisa megang HP dan searching. Baiklah. Setelah itu Komuchi dan timnya tetap melakukan pencarian keberadaan Hankook, tapi sepertinya mereka tetap tidak menemukan keberadaannya si Hankook ini guys. Nah, Mimin nggak tahu apakah kelewat atau gimana, cuma pas Mimin tonton kayaknya kasus Hankook ini tuh belum sepenuhnya selesai. Dan yang paling membagongkan adalah nih, nggak tahu karena saking cintanya ke Barem, jadi si Bongi ini kayak kehilangan akal gitu. Tiba-tiba aja dia malah ke tempatnya si Johan dan langsung nyopot dong itu selang oksigennya si Johan, dan ya alhasil Johan pun langsung koit dan si Bongi juga nyumpel tuh mukanya Johan sampai dia nggak bisa bernafas. Dan ya Johan pun langsung koit saat itu juga, dan emaknya dia pun langsung shock banget melihat keadaan anaknya sudah seperti itu. Wah, ini si Bongi ngadi-ngadi deh. Kalau di kemudian hari si Bong ini ketahuan kalau dia ngebunuh Johan, bisa jadi Bong ini bakal kena ke jalur hukum. Nah, gimana menurut kalian? Silakan buat komentar di bawah. Nah, setelah itu si Bongi pun langsung melihat keadaannya si Barem. Dia terus setiap hari berulang kali ke ruangannya si Barem untuk memastikan keadaannya Barem ini baik-baik aja. Sampai si Bongi pun membawakan burung kepada Barem agar si Barem ini tuh cepat tersadar gitu guys. Dan kejadian ini beberapa menit sebelum si Barem ngegeprek tuh burung. Nah, karena pada saat si Bongi balik lagi ke kamarnya Barem, burung itu udah nggak ada karena udah digeprek sama si Barem. Dan setelah itu pun Barem tersadar, dan Bongi pun seneng banget karena kekasih hatinya asik calon nih tersadar kembali. Namun si Barem itu kehilangan ingatan gitu guys. Jadi karena operasi yang dijalani oleh Barem, beberapa memori ataupun ingatannya itu menghilang, tapi bakal kembali lagi seiring berjalannya waktu. Dan ekspresi si Barem ini pun berbeda sekali dengan yang episode-episode sebelumnya guys. Jadi agak lebih dark gitu loh, nggak soft seperti sebelumnya. Dan pada saat dia setelah bisa pulang ke rumah, dia pun sebenarnya belum mendapatkan ingatannya kembali. Dan pada saat dia melihat foto-foto kenangan masa lalunya, dia langsung bertanya kepada bibinya, dan bibinya mengatakan bahwa dia adalah orang baik. Dan jawabannya itu agak aneh loh, syukurlah. Gitu doang jawabannya. Dan dia pun langsung melihat dan bertanya tentang ibunya kepada bibinya. Dan ternyata emaknya itu meninggal pada saat dia kecil karena kecelakaan mobil sewaktu hujan gitu guys. Tapi detailnya kayaknya belum diceritakan. Semoga diceritakan di next episode ya. Sedangkan detektif Shinsang dan juga si Komuchi, mereka itu mendapatkan hukuman atas apa yang sudah mereka lakukan sebelumnya. Tapi alih-alih mereka berdua itu mendapat hukuman berat, gak tahu kenapa
hukuman mereka berdua itu sangat ringan sih menurut Mimin di sini ya guys. Padahal si Komuji itu udah membunuh orang dan hukuman mereka itu hanya pemotongan gaji selama 6 bulan untuk Komuji dan 2 bulan untuk si detektif Shinsang. Nah, keputusan itu ngebuat si Komuji ini nggak terima karena dia ingin masuk penjara biar dia bisa ngebunuh si Han Sojun. Aneh bener nih orang ya. Tapi entahlah. Sedangkan si Mbak Choi nih guys, tiba-tiba aja dia ternyata hamil, tapi dia menggugurkan kandungannya yang merupakan anaknya si Yohan. Wah, Mbak Choi, kenapa lu? Singkat cerita, Barem pun memutuskan untuk pindah bersama bibinya karena bibinya nggak mau kalau Barem ini tuh tinggal sendirian pasca kejadian tersebut. Dan yang kasihan adalah si Neng Bongyi yang harus tinggal sendirian, padahal Barem kan dulunya itu berjanji untuk selalu menjaga si Bongyi dan dia juga berjanji untuk menikahi Bongyi setelah si Bongyi ini dewasa. Kasihan. Dan yang paling membagongkan lagi adalah ternyata orang yang sudah melakukan penyerangan kepada Bongyi sewaktu dia masa kecil itu ternyata sudah bebas dong guys. Dan kemudian Komuji langsung memperingatkan orang tersebut untuk tidak melakukan kesalahan yang sama karena jika begitu dia bakal ngebunuh orang tersebut. Wadaw. Kemudian setahun kemudian Barem pun akhirnya bekerja kembali di kepolisian tapi di daerah tempat bibinya tinggal. Dan ternyata detektif Shin itu juga dipindahkan ke sana guys. Jadi mereka bakal menjadi rekan gitu. Dan hari pertama mereka pun sudah mulai cukup akrab dan mencoba untuk bernostalgia gitu guys. Nah, tapi pada saat mereka lagi jalan tiba-tiba aja ada seorang perampok gitu dan mereka pun langsung mengejar perampok itu guys. Nah, si Barem pun memang agak berbeda ya setelah dia pasca operasi, tiba-tiba aja kekuatannya itu kayak menambah gitu loh guys. Dia ngejar sampai dapat tuh pencuri. Nah, pada saat itu tiba-tiba aja dia ngelihat ada sosok mayat di sana. Dan Barem itu seperti merasakan sesuatu hal gitu guys. Kira-kira apa yang dirasakan si Barem ini ya? Dan dari sini pun Mimin mendapatkan pencerahan asik. Ternyata si Barem ini tuh bukan psikopat kayaknya guys. Tapi setelah pasca operasi itu, dia kayak mendapatkan kemampuan khusus untuk menganalisa setiap kasus pembunuhan. Kayak sejenis anugerah gitu guys. Ini menurut pendapatnya Mimin ya, tapi kalau kalian misalkan ada pendapat yang lain silahkan buat di kolom komentar. Karena pada saat dia melihat pembunuhan ataupun mayat tersebut, si Barem ini bisa melihat dan mendetailkan bagaimanakah kejadian orang tersebut bisa terbunuh gitu guys. Sampai-sampai detektif pun yang ada di sana terheran-heran dengan kemampuan Barem tersebut. Tapi pada saat dia ingin menjelaskan lebih lanjut, tiba-tiba aja detektif Shin mengajak Barem untuk pergi dari sana karena ada satu orang detektif yang ya sotoy gitulah istilahnya. Nah, setelah itu si Barem pun tiba-tiba aja langsung berpapasan lagi dengan si Komuji. Dan awalnya dia lupa nih si Komuji itu siapa, tapi untung aja setelah itu dia pun ingat siapa si detektif Ko ini. Dan mereka pun langsung mampir ke tempat kantornya si Barem. Dan setelah itu pun mereka berdua langsung ngebahas tentang kejadian mayat yang dijumpai sama si Barem itu. Dan dia pun langsung menjelaskan kepada detektif Ko tentang sedetail-detailnya mengenai bagaimana cara mayat tersebut terbunuh gitu guys. Nah, awalnya detektif Ko ini terheran-heran dengan Barem karena dia ngerasa Barem itu udah kayak orang yang berbeda gitu guys semenjak pasca operasinya. Jadi ini juga membuktikan bahwa si Barem ini tuh kayaknya bukan seorang psikopat. Tapi memang dia lebih dominan gen jeniusnya gitu guys. Mungkin gen psikopatnya itu ada, tapi gen jeniusnya itu lebih dominan gitu loh. Kalau kalian ingat kan nonton di awal-awal episode itu emang ada yang kayak gitu penjelasannya. Nah, ternyata guys, kasus tentang pembunuhan tersebut pun masih diselidiki juga sama si Mbak Choi, tapi secara diam-diam. Mungkin dia nggak mau ketahuan sama si Muji karena mungkin mereka kayaknya masih bermusuhan gitu guys. Dan potongan rambut Mbak Choi by the way ini agak fresh banget, jadi lebih cantik kelihatannya. Nah, setelah itu pun Barem langsung pergi menemui si Han Sojun. Dan Han Sojun pun kebetulan mau bertemu sama si Barem. Dan mereka awalnya ngebahas tentang anaknya dia, si Yohan gitu guys. Tapi setelah itu si Barem gak mau teralih perhatian tentang itu. Dan dia langsung menanyakan tentang simpul tali yang ditemukan pada mayat yang dijumpain sama si Barem itu sebelumnya. Tapi si Han Sojun ini tidak mau mengaku mengenai hal tersebut guys. Walaupun si Barem sudah mencoba menggali-galinya.
Alih-alih karena itu, tiba-tiba aja si Han Sojun ini malah mengalihkan perhatian kepada si Barem. Tiba-tiba aja dia menunjukkan sesuatu kepada si Barem. Kayaknya si Han Sojun ini tahu kalau Barem ini adalah si Jae-hoon kecil. Dan setelah itu dia langsung menunjukkan tikus kepada si Barem, dan tiba-tiba aja kepala si Barem langsung pusing dan ingatannya tentang masa kecilnya yang bocah berjubah kuning, kalau kalian ingat, itu adalah Jae-hoon kecil. Jadi gimana nih guys? Endingnya membagongkan kembali. Kita tunggu aja kelanjutan kisahnya di next episode nanti malam. Thank you for watching. See you next video. Bye bye.